Halo teman-teman, jadi kali ini saya akan menjelaskan materi tentang suhu dan kalor. Sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, teman-teman dapat mengetahui pengertian dan perbedaan dari suhu dan kalor. Yang kedua, teman-teman dapat mengkonversi satu skala ke skala termometer yang lain. Yang ketiga, teman-teman dapat mengetahui jenis perubahan kalor. Kata suhu dan kalor tentu saja tidak asing di kehidupan kita sehari-hari. Nah, perlu kita ketahui bahwa suhu dan kalor merupakan dua hal yang berbeda, namun keduanya itu berkaitan. Nah, mari kita lihat apa itu suhu dan apa itu kalor. Yang pertama adalah suhu. Suhu merupakan sebuah besaran. Suhu juga merupakan derajat panas atau dinginnya suatu zat. Nah, teman-teman, suhu itu mempunyai tingkat tinggi dan rendah derajatnya. Nah, untuk mengetahui tingkat rendah dan tinggi derajat dari suatu suhu, maka suhu itu diukur menggunakan alat ukur. Nah, alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Termometer mempunyai 4 skala satuan, yaitu Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Nah, yang pertama, Celcius mempunyai titik beku 0 derajat, sedangkan titik didihnya yaitu 100 derajat. Yang kedua, Fahrenheit mempunyai titik beku 32 derajat, dan titik didihnya yaitu 212 derajat. Dan yang ketiga, Kelvin mempunyai titik beku yaitu 273 derajat, dan titik didihnya yaitu 373 derajat. Dan terakhir yang keempat, Reaumur mempunyai titik beku 0 derajat dan titik didihnya yaitu 80 derajat. Teman-teman, jika kita ingin mengkonversikan suatu satuan skala termometer ke skala termometer yang lain, maka kita dapat menggunakan persamaan perbandingan suhu, yaitu X dikurangi XB per XD dikurangi XB sama dengan Y dikurangi YB per YD dikurangi YB, di mana X atau Y merupakan derajat satuannya, XB atau YB merupakan titik beku, dan XD atau YD merupakan titik didihnya. Misalkan di sini suhu sebesar 40 derajat Celcius sama dengan berapa Fahrenheit. Nah, kita masukkan X sama dengan 40 derajat Celcius dan Y-nya itu belum diketahui. Maka kita beri persamaan X dikurangi XB per XD dikurangi XB sama dengan Y kurang YB per YD dikurangi YB. Nah, kita masukkan nilainya yaitu 40 derajat dikurangi 0 derajat per 100 derajat dikurangi 0 derajat sama dengan F dikurangi 32 derajat per 212 derajat dikurangi 32 derajat. Nah, angka yang 0 derajat, 100 derajat, dan 32 derajat serta 212 derajat itu merupakan titik beku dan titik didih dari termometer atau skala dari Celcius dan Fahrenheit. Maka hasilnya yaitu 40 derajat per 100 derajat sama dengan F dikurangi 30 derajat per 180 derajat. Nah, teman-teman, 100 dan 180 ini saya sederhanakan dengan 20, maka menjadi 5 dan 9. Jadi 40 bagi 5 sama dengan 8. 9 saya pindahkan ke ruas kiri, 8 dikali 9, maka hasilnya yaitu 72 sama dengan F dikurangi 32 derajat. Jadi nilai F-nya sebesar 104 derajat. Nah, teman-teman, suhu sebesar 40 derajat Celcius itu setara dengan 104 derajat Fahrenheit. Nah, selanjutnya yaitu kalor. Kalor atau biasa disebut dengan panas merupakan suatu bentuk energi yang dapat berpindah dari satu benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda lain yang bersuhu lebih rendah. Nah, kalor ini teman-teman diukur menggunakan kalorimeter dan satuan dari kalor yaitu kalori. Jika kita ingin
mengetahui besar suatu kalor, maka kita menggunakan persamaan kalor yaitu Q sama dengan MC delta T. Nah, di mana Q merupakan kalor, M merupakan massa suatu benda, C merupakan kapasitas kalor, dan delta T merupakan perbedaan suhu. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kalor itu dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Nah, di sini teman-teman terdapat 3 jenis perpindahan kalor yaitu konduksi, radiasi, dan konveksi. Nah, kita lihat gambar yang pertama di sini, gambar seseorang sedang memanaskan logam besi di atas api, di mana panas dari api berpindah dari ujung batang besi yang satu ke batang besi yang lainnya. Nah, di perpindahan itu disebut dengan perpindahan kalor secara konduksi. Nah, gambar yang kedua yaitu di situ gambar anak-anak sedang menghangatkan tubuhnya di dekat api. Nah, panas dari api itu berpindah ke tubuhnya anak-anak, jadi anak-anak terasa hangat, merasakan hangat dari api. Nah, perpindahan ini dinamakan perpindahan kalor secara radiasi. Dan gambar yang terakhir yaitu gambar air yang mendidih di atas kompor. Nah, api dari kompor berpindah ke panci, dan panci itu membuat air menjadi panas dan mendidih. Nah, perpindahan kalor ini dinamakan perpindahan secara konveksi. Nah, teman-teman, itu saja penjelasan materi suhu dan kalor dari saja. Sekian penjelasannya, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!